Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sungguh mengejutkan. KPK terima informasi nilai bansos COVID-19 ternyata ditilep Rp100.000. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, mendapatkan informasi bahwa bantuan sosial yang diterima masyarakat hanya senilai Rp200.000 dari yang seharusnya adalah Rp300.000. Kalau informasi di luar sih, wah itu dari Rp300.000. Paling yang sampai ke tangan masyarakat 200.000. Katanya kan gitu. Begitu kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Penunjang KPK pada hari Senin 14 Desember dikutip dari tribunnews.com. Alex juga menuturkan penyidik akan menggali informasi terkait perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pengadaan dan penyaluran bantuan sosial COVID-19. Selain itu, KPK juga akan mendalami kelayakan perusahaan-perusahaan yang ditunjuk tersebut. Apakah selama ini bergerak di bidang penyaluran dan pengadaan sembako ataupun tidak? Siapa mendapat pekerjaan itu, dari mana, ataupun bagaimana dia mendapatkan pekerjaan itu, dan apakah dia melaksanakan penyaluran sembako, atau hanya itu tadi, modal bendera doang? Disubkan, itu semua harus didalami. Alex juga mengatakan informasi-informasi itu perlu ditelusuri untuk menindaklanjuti laporan masyarakat soal nilai bantuan sosial yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kita ingin lihat sebetulnya berapa sih dari anggaran itu yang sampai ke masyarakat. Diberitakan, KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan juga 4 orang lain sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait bantuan sosial COVID-19. Juliari diduga menerima suap sebesar 17 miliar rupiah yang diperoleh dari perusahaan rekanan yang menggarap proyek pengadaan dan penyaluran bansos COVID-19. KPK juga menyebut Kementerian Sosial telah mengadakan bansos COVID-19 senilai total sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak. Selain Juliari, 4 tersangka lainnya dalam kasus ini adalah Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, serta Ardian IM dan Harisida Buke selaku pihak swasta. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki Boyamin Saiman, mengaku telah membuat perhitungan dana bansos COVID-19 yang telah disunat oleh ex-Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Dari hasil perhitungannya, paket bansos yang disunat oleh Juliari bukanlah Rp10.000 seperti yang diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK juga sekarang ini telah mendapatkan informasi bahwa bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat hanya senilai Rp200.000. Kalau informasi dari luar, wah saat itu Rp300.000, paling yang sampai ke masyarakat hanya Rp200.000. Begitu kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Alex juga menuturkan penyidik segera menggali informasi terkait dengan perusahaan yang terlibat pengadaan dan juga penyaluran bantuan sosial COVID-19. Bukan Rp10.000, Mensos Juliari diduga sunat bansos Rp33.000 per paketnya. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman mengaku telah membuat perhitungan dana bansos COVID-19 yang disunat oleh ex-Menteri Sosial Juliari Batubara. Dari hasil perhitungannya itu, paket bansos yang disunat oleh Juliari bukan Rp10.000 seperti yang diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ternyata dana bansos yang disunat diduga mencapai Rp33.000 per paket bantuan. Boyamin mengaku sejak awal timnya sudah memiliki perhitungan lain terkait nominal dana yang disunat oleh Juliari pada setiap paket yang dibagikan ke masyarakat. Kira-kira gambarannya berapa per paket bansos yang dikorup? Dugaan dari hitunganku adalah Rp28.000 ditambah Rp5.000, yaitu Rp33.000. Kata Boyamin dikutip dari redaksi Hops ID, jaringan dari suara.com, Jumat 11 Desember. Perhitungan dugaan Rp33.000 per paket bansos yang disunat oleh Juliari itu bukan tanpa dasar. Boyamin mengaku telah melakukan serangkaian survei lapangan untuk mencari tahu harga barang yang seringkali dibagikan oleh Kemensos. Tak hanya itu, ia juga melihat adanya kemungkinan potongan dana untuk keperluan lain. Anggaran Rp300.000 itu terus dipotong Rp15.000 untuk transport. Kemudian lalu Rp15.000 untuk
lalu Rp15.000 untuk goodie bag. Jadi seakan-akan pemborong mendapatkan Rp270.000. Berdasarkan survei lapangan, harga barang yang diberikan kepada masyarakat dalam tiap paket hanya bernilai Rp188.000 saja. Berdasarkan barang yang ada di lapangan, yang diterima masyarakat senilai Rp188.000. Artinya dugaan yang dikorupsi Rp82.000. Ia menjelaskan dalam program pendanaan Bansos, pemenang tender diperbolehkan mengambil keuntungan maksimum 20%. Sehingga, sebanyak 20% dari dana awal yang diajukan adalah sebesar Rp54.000. Dari selisih Rp82.000 dikurangi Rp54.000 untuk keuntungan pemenang tender, jadi kira-kira yang dikorupsi seharga Rp28.000 per paket untuk barang. Nah, untuk goodie bag ada sekitar Rp5.000, jadi Rp28.000 ditambah Rp5.000 menjadi Rp33.000. Begitu paparnya. Meskipun demikian, Boyamin belum meyakini sepenuhnya apakah dugaan korupsi Rp33.000 per paket tersebut sebenarnya mengalir ke kantong Juliari atau dibagikan ke kantong pejabat lainnya. Boyamin tak menutup kemungkinan dana korupsi tersebut bisa dibagikan untuk pejabat hingga pemborong lainnya. Rp23.000 selisih dana yang diduga dikorupsi Juliari bisa saja untuk belanjaan. Ada ke pejabat, ada ke pemborongnya sendiri. Begitu tugasnya. Juliari, Wakil Bendahara PDIP. Apakah uang suap dana bansos mengalir ke PDIP? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendalami dugaan aliran suap pengadaan dana bansos COVID-19 yang menjerat Mensos Juliari Peter Batubara. Meski tak secara khusus menyebut partai tertentu, PLT Jubir KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya belum sampai ke arah sana. Adapun seperti diketahui, selain sebagai Menteri Sosial, Juliari Batubara memegang jabatan di PDIP sebagai Wakil Bendahara Umum. Dia Wakil Bendum Parpol, yaitu faktanya. Apakah kemudian ada aliran dana ke parpol tertentu yang dia ada di situ? Ini kan bagian materi penyidikan. Nanti akan digali lebih lanjut dalam proses saksi. Kata Ali di Gedung Merah Putih Jakarta pada hari Minggu 6 Desember. Menurut Ali sendiri, penyidik masih memfokuskan untuk melakukan penyidikan terhadap Juliari sebagai tersangka penerima suap. Apa, kemana, dan selanjutnya itu kan nanti baru dikembangkan, begitu katanya. Seperti diketahui, KPK telah menelusuri dugaan aliran suap Mensos Juliari Batubara ke PDIP. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mendalami dugaan aliran suap pengadaan bantuan sosial alias Bansos COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara ke PDI Perjuangan. Terlebih Juliari diketahui merupakan Wakil Bendahara Umum DPP PDIP. Dia merupakan bendahara umum parpol dan itu faktanya. Lalu apakah kemudian adanya aliran dana ke parpol yang ada dia di situ? Ini adalah bagian dari penyidikan. Nantinya akan digali lebih lanjut dalam proses saksi. Menurut Ali, kekinian penyidik masih fokus untuk melakukan penyidikan terhadap Juliari sebagai tersangka penerima suap. Setelah itu penyidik juga akan menyelusuri kemana saja aliran suap yang diterima Juliari Batubara itu mengalir, termasuk dugaan ada atau tidaknya ke partai politik.